di zaman Nabi Muhammad nih, intinya di zaman Rasulullah 5 waktu kayak kita sholat Id, zuhur kayak Id, asar kayak Idul Fitri, begitu tuh yang sholat. Kalau Id bagaimana kira-kira? Toko tutup, rumah tutup, begitu di zaman Rasulullah itu Id, 5 waktu kayak Id. Sehingga nggak ada yang sholat sendiri, nggak ada orang sholat sendiri zaman Rasulullah. Itu ada satu dua orang doang yang sholat sendirian. Sehingga di zaman para sahabat dulu, para sahabat bilang, kami perhatiin di zaman waktu Nabi Muhammad masih hidup, itu yang kagak sholat berjamaah cuma munafik viral doang. Yang mau udah orang-orang pada tahu nih dia munafik begitu. Kalau yang masih remeng-remeng masih sholat berjamaah. Lah sekarang siapa yang mau kehilangan sholat imamnya Nabi Muhammad? Besok subuh Pak kalau imamnya Rasulullah sholat, rela kita nggak sholat. Cuma orang yang emang bener-bener diraguin Islamnya kalau udah imamnya Rasulullah kagak hadir mah begitu kira-kira. Nah makanya nggak kebayang ada orang kagak sholat begitu sampai Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, di akhir zaman dinarun indahum khairun min salatihim. 1 dinar itu lebih berharga di mata mereka daripada sholat ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن العواتك. وقال أيضا وفي رواية روي عنه أنه قال أنا ابن الفواطم. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para kiai, asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua dan sesepuh yang mungkin sangat banyak di sini hadir. Nanti minta maaf kalau namanya nggak kesebut semua sama saya. Wabil khusus yang baru sampai, Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i, mudah-mudahan biar banyak umur, sehat afiat. Nanti insya Allah yang panjang lebar sama beliau nih. Saya mah sebentar aja ya, nggak lama, sebentar insya Allah. Al-Habib Mihdhar Al-Attas, Al-Ustadz Al-Haj Arjun Nasution, Kiai Haji Rafi'uddin, juga Al-Ustadz Al-Haj Hifdzillah, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Ustadz Al-Haj Muttaqin, dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah Kiai sudah datang. Beliau juga ada acara lagi, saya juga ada acara lagi, dan saya emang nggak biasa acara malam-malam, nggak biasa juga ceramah banyak-banyak. Jadi insya Allah sedikit aja yang saya mau sampaikan. Ini malam kita kumpul di sini memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Apa motivasi kita ngadain maulid? Girang sama Rasulullah. Kita bahagia akan kedatangan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kita bagian dari umatnya, didoain sama beliau, diingat melulu sama beliau, dipeduliin, disayang, dimanjain abis-abisan, sampai kita jadi umat terbaik, peluang ke surganya gede banget. Kita nggak bisa balas jasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan nggak bakal kebalas jasanya Rasulullah. Bahkan Al-Imam Al-Haddad pernah mengatakan, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri. Wahai anak muda, wahai muslim, siapapun kamu, sampai kapanpun kamu gak akan bisa membalas jasa Nabi kamu, walaupun kamu maksain pergi ke Madinah ziarah ke makam beliau, jalannya pakai kelopak mata. Udah gak mungkin jalan pakai mata. Pernah nemu orang jalan pakai mata? Gak ada. Andai kata kita jalan dari Beji nih ke Madinah, kaki di atas, pala di bawah, sampai ke Madinah begitu, bahkan lebih dari itu pakai mata kita jalan, nggak bakal kebalas jasanya Rasulullah SAW. Nah, saya mau sampaikan 2 poin aja, insya Allah ringkes. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjelaskan ada perkara yang bikin Nabi Muhammad sedih. Ada hal-hal yang bikin Rasulullah sedih. Kalau kita ditanya yang bikin kita sedih apaan? Banyak mungkin. Kehilangan duit, kehilangan handphone, mungkin kita sedih. Tapi kalau kita tanya nih, kira-kira Nabi Muhammad sedih, yang bikin sedih Nabi apaan? Ada banyak, tapi saya mau sampaikan 2 hal. Kalau kita kerjain 2 hal ini, kita bikin sedih Rasulullah, berarti udah kita nggak bisa terima kasih, bersyukur, kita bikin sedih lagi. Tapi kalau 2 hal ini kita jaga jangan sampai terjadi, berarti insya Allah kita bikin girang Nabi Muhammad. Ini 2 aja, pegang baik-baik. Kalau bisa ini dipegang sampai mati, ajarin ke anak-anak kita. Tong, lu kalau bisa pegang 2 ini, lu udah aman. Lu nggak bikin sedih Nabi, lu bikin girang Nabi Muhammad. Banyak yang bikin girang Rasulullah, tapi ada 2 ini yang bikin sedih. Yang pertama, diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar, beliau berdua dijuluki Syaikhain, 2 orang syekh yang selalu bersama Rasulullah. Bahkan makamnya aja bareng, bersebelahan sama Nabi. Beliau berdua lagi berjalan ngelewatin rumahnya Nabi Muhammad SAW, kedengeran rintihan suara tangisan Rasulullah sampai keluar. Tumben-tumbenan ini, jarang-jarang nih suara sampai keluar. Ini berarti serius ini masalahnya. Dan sahabat kagak bisa ngedenger Nabi nangis, nggak bisa. Kalau kita kan nggak bisa denger anak nangis, pengen buru-buru didiemin, kabulin permintaannya. Kalau bocah sekarang kasih handphone dah biar dia diem begitu. Akhirnya tuh bocah brain rot, Pak, tahu brain rot? Cari ntar di internet brain rot apaan. Tuh kalau bocah keseringan dikasih handphone jadi brain rot ntar tuh lama-lama tuh. Cari ntar brain rot apaan, buka aja Google tuh. Ntar jangan sekarang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ngedengar Rasulullah nangis, masuk. Akhirnya namu datang ke rumah Rasulullah. Ternyata Nabi lagi sholat, lagi sujud, nangisnya lagi sujud, nangis sesegukan, gerung Rasulullah nangis. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nungguin Rasulullah selesaiin sholatnya, ditemuin sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ma yubkik? Ya Rasulullah, apa yang bikin gerangan Rasul menangis sampai kayak gitu? Kenapa ya Rasulullah? Kalau bahasa kita, kalau sahabat sering ngomong fidak abi wa ummi, saya siap korbanin nyak bapak saya buat engkau ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah bikin senang Rasulullah apa? Kalau orang dulu sering ngomong kayak begitu ya, fidak abi wa ummi,
Jangan lagi ngorbanin harta, ngorbanin nyawa. Emak bapak saya siap korbanin buat Rasulullah. Artinya semuanya demi engkau ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW tadi, malaikat Jibril datang kepada saya bawa ayat di Al-Quran yang nusuk perasaan Nabi Muhammad sampai nangis kayak gitu. Apa ayatnya? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Di Al-Quran setelah Allah ceritakan kisah para nabi, orang-orang soleh, nanti akan datang manusia akhir zaman, mereka menelantarkan sholat. Intinya kayak tadi yang disampaikan oleh Ustadz itu tepat banget. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, malaikat Jibril nyampaikan ke Rasulullah Allah bahwa akhir zaman tuh bakal banyak orang yang ninggalin sholat. Nabi Muhammad kayak orang gak percaya, nanya, wahai Jibril, akhir zaman ada orang kagak sholat begitu. Jadi zaman dulu, hadirin bapak ibu sekalian, jangan lagi orang kagak sholat. Makanya Nabi sampai heran-heran kayak begitu. Di zaman dulu nih, kata para sahabat, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aituna fi ahdi Nabi SAW la yatakhallaf minna ahad an sholatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Di zaman Nabi Muhammad nih, intinya di zaman Rasulullah 5 waktu kayak kita sholat id, zuhur kayak id, asar kayak Idul Fitri, begitu tuh yang sholat. Kalau id bagaimana kira-kira? Toko tutup, rumah tutup, begitu di zaman Rasulullah itu id, 5 waktu kayak id. Sehingga nggak ada yang sholat sendiri, nggak ada orang sholat sendiri. Zaman Rasulullah itu ada satu dua orang doang yang sholat sendirian. Sehingga di zaman para sahabat dulu, para sahabat bilang, kami perhatiin di zaman waktu Nabi Muhammad masih hidup, itu yang kagak sholat berjamaah cuma munafik-munafik viral doang, yang mau udah orang-orang pada tahu nih dia munafik begitu. Kalau yang masih remeng-remeng masih sholat berjamaah. Lah sekarang siapa yang mau kehilangan sholat imamnya Nabi Muhammad? Besok subuh Pak, kalau imamnya Rasulullah sholat, rela kita nggak sholat. Cuma orang yang emang bener-bener diraguin Islamnya kalau udah imamnya Rasulullah kagak hadir mah begitu kira-kira. Nah makanya nggak kebayang ada orang kagak sholat begitu sampai Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, di akhir zaman dinarun indahum khairun min sholatihim. 1 dinar itu lebih berharga di mata mereka daripada sholat ya Rasulullah. Di situ Nabi tersungkur nangis, Rasulullah SAW sampai gerung nangis, ngedenger umatnya bakal ada yang ninggalin sholat. Saya seneng banget kalau orang seperti tadi Pak Ustadz sebelum kita. Jadi hadirin, pengen bikin nangis Rasulullah jangan sholat, bikin sedih Nabi Muhammad, nyusahin hati Nabi Muhammad. Kalau kita di rumah, suami sholat, bini sholat, anak-anak sholat, itu udah berkah, itu udah ngirangin hatinya Rasulullah. Ini maulid Pak nih, biar kita pulang ada oleh-olehnya dah, begitu kira-kira. Anak-anak kita periksain sholat-sholatnya, karena zaman sekarang Pak, Dewan Masjid Indonesia DMI pernah melakukan riset penelitian, umat muslim di Indonesia itu yang kagak bisa baca Quran lebih dari 60%, afwan. Lebih dari 60%. Nah, sedangkan sholat itu ada baca Al-Qurannya. Dan sedangkan at-tasyahud itu ada tasjidnya, ada panjang pendeknya. Perhatiin tuh anak kita ngajinya, pada perhatiin. Biar sholatnya lempeng bener, bacaan Al-Fatihahnya bener, rukunya, wudunya, nggak perlu repot-repot masuk surga, sholat rapihin, udah semuanya rapih insyaallah. Yang pertama. Yang kedua, apa yang bikin Rasulullah sedih? Ini diabadiin sama Allah di Al-Quran. Sampai sekarang itu didokumentasiin, kalau bahasa bocah sekarang, di Al-Quran ayatnya masih ada tuh. Sedihnya Nabi Muhammad diabadikan oleh Allah jadi ayat. Rasulullah pernah sedih, ngadu sama Allah, dan sedihnya itu diabadikan biar kita ngambil pelajaran, jangan sampai kita bikin sedih Nabi Muhammad. Apa ayatnya?
wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Quran dijadiin barang yang ditinggalkan. Kalau buat santri yang pada mondok nih, ustad-ustad, ini ayat asbabun nuzulnya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang menolak Al-Quran. Labib itu makan Bib, berarti buat orang kafir Quraisy, ngapa jadi buat kita? Nah ini kalau orang kagak mondok begini nih, kalau baca Quran kagak mondok nih. Tekstual. Nanti kalau kita ngaji itu di dalam itu ada namanya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Patokan yang dipakai dalam ayat Quran atau hadis adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sababnya. Sebabnya khusus karena kafir Quraisy, tapi maknanya umum buat kita semua. Begitu kita tinggalin Quran, maka kita telah menjadi orang menyumbangkan kesedihan di hatinya Nabi Muhammad SAW. Nabi sedih tuh kalau umatnya udah ninggalin Quran. Tadi saya bilang DMI bikin riset 60% Indonesia umat muslim udah buta huruf Al-Quran. Ini dua pegang hadirin, rumah kita berkah, keluarga kita berkah. Jangan sampai di keluarga kita ada yang bikin sedih Nabi Muhammad. Jangan ada yang ninggalin sholat. Baca Quran rapihin, baca Qurannya dirapihin. Kadang-kadang kan orang sekarang baca Qurannya itu masih perlu banyak yang dirapihin. Nah anak-anak kita ini mumpung masih pada kecil-kecil, kalau bisa sama orang tua tahu takeran, dia bisa taker nih. Anak saya yang pertama baca Qurannya lumayan, yang kedua paling bagus, yang ketiga begini, misal contoh. Tahu dia tuh anak-anaknya kalau bisa. Itu orang tua yang insya Allah dibanggain nanti sama Nabi Muhammad SAW. Terakhir penutup, nggak usah banyak-banyak nih, ngamalinnya susah, tapi ini dua pegang, nanti yang panjang insya Allah dari Kiai. Terakhir, kita kan kalau orang laki ataupun perempuan biasanya kan pengen kelihatan cakep, ya, pengen cakep kan. Kalau yang aki-aki udah nggak penting, udah cakep ya, udah kagak penting kalau aki-aki. Yang muda-muda biasanya pengen cakep. Suatu saat Rasulullah tuh punya pamannya namanya Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Umurnya cuma beda 2 tahun sama Nabi Muhammad. Jadi bontotnya Abdul Muttalib kalau nggak salah, kakeknya Rasulullah tuh punya anak Al-Abbas tuh udah 2 tahun sebelum Rasulullah lahir. Namanya Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau kita baca di kitab sejarah, orangnya gede tinggi, perawakannya, jahwariyus saut. Kalau ngomong tuh suaranya dalam, lantang banget gitu. Dan mukanya Hashimi, ganteng banget. Emang ganteng mukanya. Dan bahkan kalau antum suka ngeliat film-film sejarah, tentang Rasulullah seperti Sayyidina Umar, karena ada tuh film Sayyidina Umar atau film Qamar Bani Hashim. Itu aktor yang jadi Sayyidina Hamzah persis, memang ada konsultan itu film ya, konsultasi sama para ulama. Kalau Sayyidina Hamzah orang gimana? Cakep gede tinggi emang. Nah, suatu saat Nabi Muhammad duduk dan Sayyidina Al-Abbas, bukan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas datang nemuin Rasulullah SAW. Pas lagi jalan nyamperin Nabi liatin aja tuh pamannya. Kemudian Rasulullah bilang, ma ajmala amman Nabi. Kalau bahasa kitanya kira-kira bukan main dah. Ini pamannya Nabi ganteng banget dah, ini pamannya Nabi. Cakep banget ini pamannya Nabi. Sayyidina Abbas dengar. Duduk ke Rasulullah. Oh, ya Rasulullah, mal jamal fir rijal. Wa mal jamal fir rijal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sampai kayak gitunya muji saya, begitu kira-kira kalau bahasa kitanya ya. Emang kalau boleh tahu definisi ganteng itu apa sih menurut Rasulullah? Definisi cakep, elok, rupawan itu apa sih ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al-lisan wa fi riwayah al-fasahah.
laki-laki khususnya yang elok rupawan di mata Rasulullah ini khususnya adalah yang fasih, baca Qur'annya fasih, ngomongnya fasih. Itu Nabi demen lihat orang yang kayak begitu, didemenin sama Nabi. Kalau ada orang baca Quran sampai enak, bukan suara ya, tapi memang makhrajnya, panjang pendeknya, mududnya. Jadi orang yang mahir baca Quran, kalau udah Nabi aja demen hadirin, gimana malaikat? Makanya Nabi bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran dalam konteks luas, itu malaikat kemana-mana nemenin dia tuh, ngiringin dia kemana-mana tuh. Dan dia didemenin sama Rasulullah. Bayangin kalau kita punya anak disenengin sama Rasulullah SAW, dipandang elok oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya fasah dalam makna yang luas. Nah, maka dari itu ini dua pesan, nggak usah banyak-banyak, mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan buat kita. Jangan sampai anak kita mondok sampai ratusan juta, sekolah ratusan juta, ya kemana-mana ke luar negeri baca Qurannya pelitat-pelitut. Bahasa Inggris sejago-jago banget, baca kitab sucinya kagak bisa. Mau ditaruh mana nanti muka kita di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kurang rapi, baca Quran kurang bisa, ini bikin sedih Rasulullah SAW. Dan untuk kita bisa itu biayanya kagak mahal, nggak keluarin duit banyak-banyak, nggak perlu waktu banyak, tapi keuntungannya sampai ke akhirat. Ambil ini sebagai oleh-oleh kita ngadain peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biar pulang dari sini kita bisa ngegirangin Rasulullah SAW. Keluarga kita ngegirangin Rasulullah SAW. Dan insya Allah kalau Nabi udah girang, hari kiamat ke sorga rame-rame insya Allah, sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Nanti insya Allah akan dipaparkan lebih luas lagi oleh guru kita Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya juga ada acara lagi di Cilincing, jadi saya mau langsung permisi, mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.